untuk masuk surga itu ya umur. Maka makmurkan umurnya kamu ini dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang kaya untuk masuk surga butuh kepada umur. Pejabat untuk masuk surga, untuk berbuat adil dia di muka bumi butuh kepada umur. Bahkan ulama pun untuk mengamalkan ilmunya juga butuh kepada umur. Tapi asal kita punya umur, kita nggak butuh kaya untuk masuk surga. Asal kita punya umur, kita nggak butuh tingginya jabatan untuk masuk surga. Bahkan asal kita punya umur dan kita manfaatkan dengan baik, kita nggak butuh kepada dalam dan luasnya ilmu para ulama. Karena memang surga diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk ulama saja. Surga diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk pejabat saja atau orang kaya saja, enggak. Siapapun di antara kita, pokoknya satu, asal memakmurkan usianya dengan kebaikan. Siapapun itu, yang kaya dengan dermawannya, yang ulama dengan takwanya, yang pejabat dengan jujurnya, siapapun di antara kita punya umur digunakan dengan kebaikan, maka dia pantas untuk masuk surga, apapun status sosialnya dia. Karena itu dikatakan bahwa yang namanya umur itu modal terpenting. Bukan satu-satunya modal memang, tapi umur adalah modal yang paling penting dari sekian banyak modal untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ciptakan kita itu ya untuk ibadah. Karena hanya dengan ibadah kita ini terhitung sebagai orang yang memakmurkan waktunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak Allah ciptakan bangsa jin, tidak Allah ciptakan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak kita ini manusia diperintah kecuali untuk menyembah, mengabdi, bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. Makhluk ini banyak, kita ini semuanya ini makhluk. Kita manusia, sebagai manusia kita dilengkapi dengan akal. Yang dengan akal itulah kita lebih mulia daripada binatang. Akal yang dituntun dengan nur ilmu, akal yang terbimbing, dengan itulah kita lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu, akalnya otomatis terbimbing. Nggak ada godaan, nggak ada rintangan. Sementara kita manusia, akal itu mestinya terbimbing, tapi ada tantangannya, ada godaannya. Beda dong. Nilai orang yang berprestasi karena susah payah dengan mereka yang berprestasi karena misal ayahnya siapa, orang dalam punya, misal beda dong. Kalau malaikat ya prestasi memang dari penciptaannya sudah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Memang diciptakan bukan untuk maksiat, nggak ada resiko maksiat yang namanya malaikat. Tapi kalau manusia ini akal ada, tapi nafsu ada. Yang kadang-kadang nafsu inilah yang menghalang-halangi keterbimbingan akal menuju bagaimana dia seharusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Dengan akal kita lebih mulia dari binatang, tapi akal yang terbimbing, dengan itu kita menjadi mulia daripada sekalipun dibandingkan dengan para malaikat. Manusia ini semuanya ada yang tahu kenapa mereka diciptakan oleh Allah, sehingga habis umurnya untuk taat, untuk ibadah. Tapi kata ulama, manusia yang tidak tahu untuk apa mereka diciptakan oleh Allah, dipikir diciptakan untuk senang-senang, berbuat semaunya, sesuka hatinya, dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya, dengan kebodohannya dan seterusnya. Laital khalqa lam yukhlaqu. Maka makhluk manusia seperti ini lebih baiknya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesal. Dia akan menyesal tahu gitu saya nggak diciptakan, nanti di akhirat baru nyesal. Dia akan mengatakan tahu gitu saya nggak diciptakan sama Allah. Jangankan mereka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Oh, orang hebat, manusia termulia di zaman itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun taat hebat sama Allah, tapi masih banyak rasa takutnya sama Allah. Hebat kan? Orang sekarang kan taatnya nggak seberapa, yakin tok mlebu surga. Orang dulu taatnya luar biasa, tapi bukan pesimistis, bukan nggak yakin, tapi mereka punya takut kepada Allah. Alladzina yu'tum bima utu wa qulubuhum wajilah. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi tetap hati mereka adalah hati yang bergetar, hati yang takut. Ya, sama seperti kita ini kalau ketemu polisi dulu, SIM ada, pajak bayar, sepeda standar, ya, cuman namanya cegatan yang dredeg sih. Padahal mau ditanya apa aja juga bisa kita ini, tapi ya tetap dredeg. Udah taat tapi masih takut. Itu orang-orang dulu. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pernah beliau mengatakan begini, coba ya, aku nggak diciptakan sama Allah sebagai manusia, tapi aku diciptakan oleh Allah sebagai kambing yang ketika nanti di hari raya kurban disembelih, dimakan, udah jadi kotoran. Nanti di akhirat jadi debu. Dengar begitu Sayyidina Umar nggak mau kalah. Dengar begitu Sayyidina Umar nggak mau kalah. Sayyidina Abu Bakar, coba ya aku jadi kambing. Kata Sayyidina Umar, coba ya aku jadi rumputnya kambing. Rumput ini dimakan oleh kambing. Makan, masuk perutnya, jadi kotoran dah. Nggak nunggu jadi daging, tulang, disembelih, kesuwen. Jadi rumput dimakan kambing, keluar dari perutnya, kotoran, selesai. Lihat. Ini makhluk manusia yang tahu untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Artinya mereka tanggung jawab saya sebagai manusia itu untuk bersyukur, ibadah besar. Saking tahunya mereka, tanggung jawabnya mereka, besarnya tanggung jawabnya mereka, mereka takut ada celah, mereka takut kurang, sehingga mereka berharap tahu gitu saya nggak diciptakan nggak apa-apa. Subhanallah. Kita ya, daya jangkau berpikirnya kita untuk ke situ nggak sampai. Biasa aja, go with the flow. Orang sekarang bilang pokoknya ngalir lah, gitu aja. Nggak ada rasa takut dalam diri kita, itu nggak ada. Nah, makanya orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini orang-orang yang cerdas, sehingga mereka tidak berlalu harinya kecuali selalu mengoreksi diri, evaluasi diri. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mau untuk introspeksi diri, yang hasil introspeksinya, evaluasinya menjadi modal, menjadi bekal, bahan bagi dia untuk beramal baik sebagai bekal matinya. Bukan koreksi tapi nggak ada perbaikan. Enggak. Mengoreksi diri, nyari apa salahnya, yang salah itu diperbaiki. Wal ahmak, sebaliknya kata Nabi, adapun orang yang bodoh adalah orang yang man tamanna minallahil amani, ya, yaitu mereka yang berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyak harapan, ya, tapi mereka tidak mau beramal baik. Ngarep tok, berharap panen tapi nandur ora, ya, berharap sampai ke tujuan tapi kendaraannya nggak digas. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Sehingga orang yang selalu setiap malamnya, setiap harinya introspeksi diri, mereka itu akan mengusahakan menjadi orang yang beruntung. Besok lebih beruntung daripada sekarang. Kalau kita kan dalam urusan toko, penghasilan, kita mikirnya begitu, bukan dalam urusan amal. Gimana caranya besok profit saya lebih meningkat daripada sekarang, tahun yang akan datang, evaluasi dalam urusan dunia. Kalau mereka enggak, amal, badalu, amalnya ini luar biasa sudah. Dikatakan oleh Nabi SAW, man kana yaumuhu mithla amsi, barang siapa yang hari ini sama nilainya di mata Allah dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, maka dia tergolong orang yang tertipu. Kulak barang untuk dijual, dia beli harga 10.000, dijual lagi harga 10.000, rugi tidak dia?
Kalau secara nominal mungkin nggak rugi, tapi secara umur, buat apa buka toko mulai pagi sore, kulak 10.000 dijual 10.000, ya rugi. Rugi apa? Umur, uang waktu. Buat apa kita minta panjang umur kalau ternyata hari ini nggak lebih baik daripada kemarin? Ya rugi itu namanya, buang umur. Apalagi mangkana yaumu, barang siapa yang harinya hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa halik. Ini bukan rugi lagi, hancur, binasa, celaka. Kulak 10.000 dijual 5.000, ya nggak nunggu setahun, seminggu ya kokut tokonya, halik, hancur, bangkrut, nggak karu-karuan. Harusnya mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Kita ini minta panjang umur agar apa? Agar hari kita sekarang setelah Allah ijabah apa yang kita minta ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini yang dikatakan orang itu beruntung. Minta panjang umur itu untuk beruntung, bukan untuk pok. Walaupun pok itu ya rugi, apalagi untuk halik, untuk menjadi orang yang celaka. Apa perlunya kita minta panjang umur kalau bukan untuk menjadi sebaik-baiknya manusia? Siapa sebaik-baiknya manusia? Man tala umruh wa hasuna amaluh, yaitu mereka yang panjang umurnya, baik perangainya. Apa perlunya kita minta panjang umur untuk menjadi seburuk-buruknya manusia? Man tala umruh wa sa'a amaluh, panjang umurnya, buruk perangainya. Jadi kita ini minta dikasih yang tanggung jawab, yang tahu terima kasih. Dengan apa? Saya hari ini lebih baik daripada kemarin. Ini loh. Kita nggak akan sampai ke sini kalau setiap hari kita nggak pernah introspeksi, nggak pernah ngitung awake dhewe, sing dihitung salah wong. Enggak, yang dihitung salahnya kita. Apa kurangnya saya hari ini ya? Oh tadi saya sholat ini nggak berjamaah. Oh tadi saya belum sempat baca Quran. Oh duhanya saya kok lupa karena sibuk. Oh ini, oh itu, oh ini. Besok harus lebih daripada hari ini. Walaupun nggak signifikan. Ya ibarat untung dari 10.000 jadi 12.000. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nggak pok, apalagi rugi. Oh kemarin duhurnya saya nggak berjamaah, besok harus berjamaah. Yang sudah berjamaah, soft berapa? Besok harus lebih maju. Minimal 1 soft lebih maju saya. Syukur-syukur bisa sebelum adzan sudah di depan misalkan. Terus. Kita kan dalam urusan dunia semangatnya urusan seperti ini. Tapi urusan amal, alhamdulillah, orang seperti saya ini, untung-untungan kalau sholat, kalau melok pengajian, alhamdulillah, puas. Loh kenapa nggak urusan toko aja puas? Alhamdulillah, isi lemari saya ya lebih dari cukup, isi kulkas saya lebih dari cukup. Kenapa nggak begitu? Rak sepatu saya lebih dari cukup. Kenapa nggak begitu? Urusan dunia kita ini selalu merasa kurang. Urusan akhirat puas. Merasa puas dalam urusan akhirat itu adalah awal kegagalan. Sebagaimana merasa puas dalam urusan dunia itu juga awal kegagalan biasanya. Tapi dalam kacamata syariat merasa puas dalam urusan dunia itu adalah awal kesuksesan. Qanaah, neriman, nggak tamak, nggak rakus, nggak serakah. Jangan pernah merasa puas dalam urusan akhirat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah itu sampai mati. Begitu seharusnya. Ya, 6. Coba introspeksi, ini sekedar sharing ya. Coba introspeksi diri. Nggak usah jauh-jauh dah. Kita ditinggal Ramadan baru sebulan. Ayo introspeksi diri. Al-Qur'annya kita, witirnya kita, bangun sebelum subuhnya kita, sholat sunnahnya kita, puasa sunnahnya kita, betahnya kita di masjid, dan lain sebagainya. Itu kan lebih dari cukup sebagai bahan buat kita untuk mencari tahu apa ya kurangnya saya ya. Tanda orang itu amalnya diterima itu adalah tanda orang itu Ramadannya diterima adalah setelah Ramadan tetap berlanjut itu amal ibadah. Tetap berlanjut itu amal ibadah. Al-Imam Al-Bashir Al-Hafi mengatakan apa? Bi'sal gong
alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya manusia itu adalah mereka yang tidak mengenal hak-haknya Allah kecuali hanya Ramadan saja. Al-Qur'annya dibaca ya Ramadannya saja. Witirnya dilakukan ya ketika Ramadan saja. Pergi ke masjidnya ya ketika Ramadan saja. Hadir pengajiannya menimba ilmu agama ya hanya Ramadan saja, dan seterusnya. Ini seburuk-buruknya manusia. Kayak kalau nggak Ramadan Allah itu bukan Tuhan. Kalamnya nggak dibaca, masjidnya, rumahnya nggak dimakmurkan. Seolah-olah Allah itu kalau nggak Ramadan bukan Tuhan. Bahasa tubuhnya begitu, walaupun keyakinannya kita nggak mengatakan begitu, tapi bahasa tubuhnya itu begitu, gitu loh. Inna soleh yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Sesungguhnya seorang hamba yang soleh itu jika dia sepanjang tahun ibadah. Orang-orang yang soleh itu Ramadan ke Ramadan bedanya tipis. Bedanya tipis. Kalau kita kan jauh, perbedaannya itu jauh. Malah terkesan kita kalau ibadah Ramadan ngoyo rasanya. Kenapa? Ya 11 bulan prei soalnya. Bayangkan kalau jenengan fitness, ya, fitness. Terus prei 11 bulan, fitness lagi jaram semuanya enggak? Jaram. Dulu ngangkat babel 100 kilo, 100 kali mungkin sanggup. Sekarang 20 kali wis gak kuat bisa. Kenapa? Prei 11 bulan. Libur 11 bulan. Ya otomatis mulai dari nol lagi, sehingga coba introspeksi kita ini. Ramadan ibadah itu kayak ngoyo gitu. Jaga istiqomah tarawih witir, khatamkan Quran koyo ngoyo begitu. Berat rasanya puasa, ya Allah, tambah deket dihitung, kurang pirang dino yo kurang pinten. Tambah dihitung tambah abot. Bukan tambah enteng, tambah abot, ndang mari wis. Itulah kita. Itu kan cukup buat kita sebagai bekal untuk yo apa sih awi arepe. Bukan ini. Jaluk tahu mulai kayak ngene-ngene tok. Gitu seharusnya kita. Ya Allah. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahab ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai sama Allah? Rasulullah menjawab dengan singkat, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hallul murtahil, ibadah yang nggak pernah menetap, alias nggak pernah berhenti. Ditanya Rasulullah kedua kalinya, apa nih al-hallul murtahil ini? Ini istilah yang baru ini. Kata sahabat, istilah yang baru. Tanya, apa maksudnya al-hallul murtahil itu ya Rasul? Ya, maka Rasul menjawab, alladzi yadribu bi awwalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahal. Yaitu mereka yang baca Quran mulai Fatihah sampai An-Nas, mulai awal sampai akhir, juz pertama sampai juz 30 selesai, dibalik di mana? Terus ini. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Makanya amal kami, kebiasaan salaf kami para habaib itu, kalau hadir khataman Quran, khataman Quran mungkin di Al-Basirah ada ya khataman Quran. Itu kalau khatam An-Nas apa yang dilakukan? Kan baca Fatihah 5 ayat pertama daripada surat Al-Baqarah. Baru doa. Itu untuk menunjukkan lek wis mari ojo dianggap mari. Kenapa? Wa'bud rabbaka hatta ya'ti ibadah itu sampai mati. Maca Quran sampai mati, bukan alhamdulillah khatam wis sampai An-Nas. Terus ya wis, lho kok ya wis. Belum selesai PR-nya ini. Belum selesai. Dorong muni bali ojo metu. Belum waktunya pulang ini. Baca Fatihah 5 ayat pertama sebagai isyarah. Tugas kita belum selesai. Khatam namanya. Sampai kapan? Sampai kita mati baca Quran. Gitu seharusnya. Meninggal sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Gitu. Pengen meninggal baca Quran yang dibaca WhatsApp. Grup khatam, Quran nggak tahu khatam. Nggak mati dalam keadaan baca WhatsApp, alhamdulillah sudah. Sama yang baca Quran. Nggak mati nyekel HP, alhamdulillah sudah. Kepengin meninggal di masjid, ke warung yang betah. Nggak meninggal di warung, alhamdulillah udah. Jadi boleh bermimpi, tapi ya diusahakan. Boleh bercita-cita meninggal husnul khotimah, tapi ya diupayakan, dikejar. Itu cita-cita apa mimpi? Kalau mimpi nggak usah dikejar, memang mimpi.
Tapi kalau itu adalah cita-cita buat kita, uberen, diuber sudah. Yeah. 6. Kemudian makanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan begini, idza ahbabta an tamuta alaihi falzam. Jika kamu ingin meninggal dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan tersebut, maka lazimi keadaan itu. Lazimi keadaan itu. Wa idza karihta an tamuta alaihi fatrukhu. Dan jika kamu benci meninggal dalam keadaan tertentu, maka keadaan tersebut tinggalkan. Fa innal mauta baghtah. Karena sesungguhnya yang namanya kematian itu mendadak. Ada orang sakit, lama sakitnya, kapan meninggal tetap ngagetno. Nggak ada lama sakit begitu meninggal wis tak bedek mati ini saiki. Nggak ada itu. Nggak ada, tetap kaget keluarganya, tetangganya, semuanya kaget walaupun sakitnya lama. Sebutkin kapan sih mati yang mendadak itu? Nggak ada, ngaget tetap. Yang mati kaget, yang ditinggal juga kaget. Siapapun mereka, siapapun yang ditinggal. Karena itu jangan pernah merencanakan untuk tobat. Nggak pernah, jangan pernah merencanakan tobat. Terus, ya saya kita tobat toh. Merencanakan tobat emangnya umurnya kita masih ada. Jangan pernah merencanakan nanti bib saya baca Quran. Sekarang baca Quran. Nanti nggak pakai nanti karena nunggu nggak kata-kata nanti. Mati nggak nunggu kata-kata nanti. Fa innal mauta baghtah. Terus begitu. Itu kewajiban, kepatutan, ya. Kepatutan buat kita semuanya. Seorang ulama namanya Al-Imam Wahab bin Munabbih. Beliau menceritakan bahwa Allah itu punya malaikat yang mereka semuanya berkumpul di langit keempat. Ada malaikat di langit keempat. Kumpul mereka semuanya. Apa tugasnya malaikat di langit keempat ini? Setiap pagi dan sore menyeru kepada ahli dunia, penduduk bumi. Apa isinya? Ya abna'a arba'in gaddana hasadukum. Yang umurnya sudah 40 tahun, udah deket masa panen kalian. Kita ini cuma bisa sambat hak kroso yo, wis umur sakmene tapi nggak ada perbaikan. Apa manfaatnya kita mengaku waktu demikian cepat berputar kalau nggak ada isinya itu apa perlunya gitu? Nggak manfaat pengakuan itu. Misal saya ngomong, nggak terasa ya usia kita sebenarnya udah usia sekian. Ini menandakan waktu cepat berputar. Setuju nggak dengan? Setuju. Ini kan informasi yang semua orang tahu. Tapi kan sebetulnya saya ngomong itu ada tujuannya. Nggak semua orang tahu hakikat dan maksud dari apa yang saya sampaikan. Malaikat nyeru, yang kalian usianya udah 40 tahun, udah deket masa panennya. Nah kita cuma ngerespon, nggak terasa ya umur demikian cepat berputar. Kapan jadi anak, kapan jadi bapak atau ibu, kapan jadi kakek. Kata guru saya Habib Taufik, masa atau fase kehidupan manusia cuma 4 kok. Anak, ya walad, walid, njid, mayit. Walad anak, walid orang tua. Njid itu kakek, mbah. Terakhir mayit. Walad, walid, njid, mayit. Wes. Coba dihitung. Fase kehidupanku itu ada di mana nih? Tapi ingat, saya masih anak, Beb, masih 3 fase lagi. Oh, mati enggak nunggu kamu jadi orang tua. Ajal enggak nunggu kamu jadi mbah. Apalagi yang sudah jadi bapak. Hati-hati, lebih hati-hati daripada yang masih jadi walad, apalagi sudah jadi mbah. Lebih hati-hati daripada yang sudah menjadi orang tua tapi belum punya cucu. Kenapa? Ukurannya ya paling ukuran normalnya yang paling tua yang paling cepat. Walaupun nggak tentu. Fa innal mauta baghtah, karena yang namanya maut itu adalah dadak. Tidak diperkirakan. Ya abna khamsin, madza qaddamtum wa madza akhartum. Kata malaikat yang tinggal di langit keempat tadi itu. Apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang akan kalian lakukan? Apa yang sudah kalian lakukan? Maksiat, taat. Apa yang kalian rencanakan di sisa-sisa detik-detik terakhir usianya kalian ini? Ya abna sitin, yang umurnya udah 60 tahun. La udhra lakum qaddana ajalukum.
udah deket ajalnya kalian, nggak ada alasan. Ada orang itu punya alasan, alasannya bisa ditolerir. Ada orang itu punya alasan, alasannya nggak bisa ditolerir. Beb, coba mata saya kuat, beb. Saya baca Quran, beb. Saking moco didik ngeluh, beb. Ini alasan, bisa ditoleransi, bisa tidak. Jika memang masa mudanya dia habis untuk baca Quran, maka alasan ini diterima. Kenapa? Lemahnya matanya bukan karena maunya, tapi maunya Allah. Tak terima. Dulu mata saya kuat, sekarang lemah. Dulu 1 juz, sekarang 1 lembar karena pusing. Oh, ya wis diterima. Tapi ini kan kadang-kadang menjadi alasan yang kamuflase, alasan yang hanya untuk membela diri, cari alibi. Beb, saking mata saya ini nggak kuat, beb. Nah, Allah tanya, dulu waktu masih muda kamu gunakan untuk apa? WhatsApp, Instagram, misalnya. Ya, dipikir Allah dibudui bisa. Alasannya nggak bisa diterima ini. Ketika kuat kamu gunakan untuk apa? Beb, kaki udah nggak kuat, beb. Coba kuat, beb. Wah, 5 waktu saya ke masjid. Sekarang ya saya harus milih, beb. Mungkin subuh, maghrib, isya, atau zuhur, asar udah di rumah aja dah. Ini alasan, bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Diterima ketika apa? Dulu masa mudanya Masya Allah memang riwa-riwi ke masjid. Dan banyak orang yang ketika kuat-kuatnya riwa-riwi ke masjid. Saya pada pengajian di daerah Sukun. Ini di daerah Sukun. Ada 1 orang aktif Masya Allah 5 waktu. Termasuk pengurus takmir begitu. Saya tanya sama ketua takmirnya, Pak Fulan mana ya? Kok lama tidak kelihatan? Bib, sakit, bib, drop. Saya lupa sakitnya apa. Drop. Oh ya. Mampir saya ke rumahnya. Nangis dia cerita. Bib, ya apa aku, bib? Dosa saya banyak, bib. Loh kenapa? Lah iya, bib, kok bisa istiqomah saya terputus itu loh. Berarti kan dosa saya banyak, bib. Saya ini, bib, ngapunten, bib. Itu nggak di depan orang ya dia cerita. Insya Allah husnudzon saya nggak salah. Tulus dia cerita, bukan untuk pamer, bib. Jadi saking takutnya dia sambat, bib, saya ini puluhan tahun 5 waktu di masjid. Puluhan tahun 5 waktu di masjid. Kebetulan dia tentara. Iya. Tapi mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dimanapun saya pergi ke masjid. Pokoknya saya harus pergi ke masjid berjamaah. Puluhan tahun. Sekarang saya sakit. Kurang lebih setahun ke belakang saya sudah jarang ke masjid. Tambah kemari, tambah tua, tambah nemen sakit saya. 5 waktu saya nggak ke masjid. Yang saya tangisi, beb, apa dosaku? Dan yo gede nih dosaku sampai istiqomah itu putus. Jadi dia menangisi apa yang dia istiqomah. Lah kok kelasnya kita ini masih menangisi dosanya kita. Kalau mereka menangisi amal baiknya, kita menangisi dosanya kita. Bahkan banyak di antara kita yang banyak dosanya tapi matanya kering dari menangis. Ya Allah, saya nggak kuat melihat orang seperti ini. Hebat. Ini di zaman seperti ini loh. Ada orang seperti ini ternyata. Ada itu. Subhanallah. Sampai akhirnya meninggal. Saya bilang sebelum meninggalnya, waktu saya jenguk itu, gini loh. Kalau jenengan bicara syariat, ketika jenengan kuat digunakan untuk ibadah, ketika jenengan lemah sakit seperti sekarang, nggak pedot ganjarannya. Nggak pedot ganjarannya. Ada hadisnya itu, pernah saya sampaikan di sini. Ini. Jadi kalau ketika kita ini sehat, pergi ke masjid. Kapan sakit, nggak pergi ke masjid, tetap kita dihitung hadir ke masjid. Kenapa? Sakit bukan dari kita, sakit maunya Allah. Tapi ketika kita sehat, nggak ke masjid, sakit alasannya, coba saya sehat ke masjid, diguyu sama malaikat. Emangnya kita bisa nipu Allah apa? Emangnya kita bisa beralasan di hadapan Allah, kemudian kita ini bebas gitu aja? Tanya lah, kamu ketika kuat kamu gunakan untuk apa? Ngisi ini bal-balan tok, futsal tok. Kapan sakit baru alasan coba saya sehat. Koro. Ini alasan yang diterima, ada alasan yang ditolak. Loh. Husnul khotimah, semua orang kepingin husnul khotimah, dan ketahui husnul khotimah itu nggak jauh dari kita kok sebetulnya. Kalau kita peka. Saya mau tanya, rumahnya kita ke masjid ini, ke musola ini, dekat apa jauh? Berarti antara kita dengan husnul khotimah dekat apa jauh? Dekat. Ada di sini coba rumahnya nggak ada Al-Quran. Ada lebih dari 1 Al-Quran. Berarti husnul khotimah pun bisa kita kejar tanpa keluar dari rumah. Pokok kapan di oma Quran. Ya istirahat nggak ada masalah. Cuman
Benaknya itu nyantolnya sama Al-Quran sudah. Bukan TV, bukan kasur, bukan kulkas, bukan yang lain. Quran. Siapa di sini yang nggak punya sejadah? Ada. Oh, digelar ketika jam 2, jam 3. Allahu Akbar. Nikmat hadirin, nikmat. Sering kan viral orang meninggal husnul khotimah dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, baca Quran. Ada yang kelihatan soro gitu meninggalnya mereka. Kejet-kejet, mencak-mencak, teriak-teriak. Ada. Seperti sehelai rambut yang masuk di dalam tepung ditarik. Suaranya tok nggak ada. Masuk kita nggak tertarik untuk meninggal dalam keadaan. Kita ini sering kali mengantisipasi meninggal karena apa? Tapi jarang kita mengantisipasi meninggal dalam keadaan bagaimana. Jangan sampai saya mati karena jantung, diatur makannya. Jangan sampai saya mati karena paru-paru gagal, diatur makannya. Tapi jarang kita ini antisipasi, jangan sampai saya mati dalam keadaan maksiat. Jarang. Padahal yang paling penting itu bukan meninggal bukan meninggal karena apa, tapi meninggal dalam keadaan bagaimana. Taat itu lebih penting. Bukan berarti kita nggak perlu jaga kesehatan, nggak jaga kesehatan. Tapi sesehat-sehatnya manusia bakal mati, dan namanya mati kalau nggak suul ya husnul. Itu yang lebih penting gitu loh. 4 sehat 5 sempurna, mati. Makan sampah, sering kan ada orang makan sampah itu, nggak mati. Lu macam-macam nggak bisa. Tapi meninggal dalam keadaan bagaimana itu lebih penting daripada kita antisipasi meninggal karena apa? Karena ini, karena sakit itu, karena saya nggak mau mati kecelakaan, hati-hati di jalan, nggak apa-apa. Tapi ketika di jalan kita zikir, kita wirid, kita baca Quran, kita istighfar, kita sholat nggak? Itu lebih penting. Itu lebih penting. Nih, karena itu saya bawakan 2 cerita sebagai penutup. Karena terlambat saya bawakan 2 cerita. 1 cerita husnul khotimah, 1 cerita su'ul khotimah. Ada cerita husnul khotimah buat kita yang banyak dosa ini merasa masih punya harapan. Ada cerita su'ul khotimah, fungsinya adalah barangkali ada di antara kita ini yang banyak pahalanya, sudah amal ibadahnya. Ojo kegeden sirah. Saya banyak. Ada cerita su'ul khotimah. Nah, tahu Habib Syekh Assegaf yang qasidah itu ya, tokoh nasional. Beliau itu punya ayah namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Assegaf ya. Nah, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf, Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Assegaf itu meninggal kalau nggak ketika sholat Jumat, ketika sholat Id. Ketika sholat Jumat meninggal itu ya. Ingatan saya ketika sholat Jumat. Jadi nggak tahu, mungkin sudah firasat. Biasanya beliau itu nggak pernah nyuruh orang untuk di belakang beliau, orang tertentu nggak pernah nyuruh biasanya. Tapi di hari itu beliau nyuruh 1 orang, ada namanya Ustadz Najib bin Toha Assegaf, meninggal juga sudah usianya sepuh. Najib, inti berdiri belakangnya anak. Saat itu masih muda Ustadz Najib, jadi sungkan, cuman karena yang nyuruh itu imamnya, tokoh juga, ya nurut sudah. Ketika baca Sabbih isma rabbikal a'la sudah mulai kelihatan berat. Ketika baca hal ataka hadits tambah berat. Ketoro, abot moco. Subhanallah, sujud terakhir itu nggak bangun. Lama nggak bangun. Sampai akhirnya digantikan oleh posisinya Ustadz Najib bin Toha untuk menyempurnakan sholat. Meninggal sujud terakhir. Nih, ada lagi cerita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Hadir haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Walhasil hadir haul. Biasanya habaib itu kalau setelah acara ditalkin la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kebetulan saat itu yang dinukil hadisnya bukan afdalu ma qultu, tapi Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab menukil hadisnya Nabi sebelum mentalkin la ilaha illallah. Beliau menukil hadisnya Nabi yang mengatakan
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang, kata Nabi, bahasa Indonesia ya, siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 3 kali. Doa, duduk, meninggal. Jadi antara ucapan sama meninggalnya persis. Cerita su'ul khotimah. Ada tukang adzan 40 tahun. 40 tahun. Oh, gak dibayar, gak apa ya. Istiqomah 5 waktu, 40 tahun. Dulu adzan itu gak pakai mic, gak pakai toa, naik ke atas. Singkat cerita. Dia ketika adzan itu ngelihat ada perempuan cantik jelita, kesengsem, tertarik. Sekali, 2 kali itu gak kuat sudah. Nih, mulai dari pandangan jaga. Akhirnya diikuti itu perempuan rumahnya situ. Sampai akhirnya datang ini anak muda ke rumahnya sih perempuan tadi itu. Bilang, "Pak, saya tertarik sama anak perempuan jenengan." Loh, kamu kan yang biasanya adzan itu udah puluhan tahun. Iya, saya tertarik sama anak jenengan. Loh, kamu nggak tahu tak agamanya kami apa? Emangnya apa? Nasrani. Agama kami Nasrani. Dan saya tidak akan serahkan anak putri saya, perempuan saya, kecuali kamu ikut agamanya kami. Kalau enggak, silahkan keluar, cari muslimah yang lain, selesai. Enggak apa-apa, saya ikut agamanya Bapak, enggak apa-apa. Ada lagi tukang adzan juga, kakak beradik. Jadi ada satu orang, ketika sampai di depan Ka'bah, ya, di depan Ka'bah, doanya cuma satu. Ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Wis, kayak ngono tok. Wah, kita kalau pergi ke Ka'bah, ya kita ndonga sak macam ini, sak nangis-nangis ini ndak. Ya Allah, matikan aku husnul khotimah, selesai. Ada satu orang soleh tanya, kamu ini depan Ka'bah ini. Enggak semua orang takdir bisa sedekat ini dengan Ka'bah. Ndonga sing akeh, jaluk enggak, saya minta husnul khotimah tok. Loh kenapa? Saya punya 2 kakak. Yang satu adzan 40 tahun. Tapi di akhir umurnya dia minta saya bawakan Al-Quran. Saya bawakan Al-Quran. Tak pikir tadi woco, saya enggak. Saya berlepas tangan dengan isinya Al-Quran. Mati. Di kitab ini disebutkan. Kakak saya nomor 2 menggantikan posisinya dia, adzan 30 tahun. Di akhir umur juga begitu. Saya minta Al-Quran. Saya pikir mau mati dalam keadaan baca Al-Quran. Enggak. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh kakak saya pertama. Saya berlepas tangan dengan isi Al-Quran. Entah penyebabnya apa. Mati. Su'ul khotimah. Sekarang saya juga tukang adzan. Saya belum sampai 30 apalagi 40 tahun sebagaimana 2 kakak saya adzan. Saya takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka saya sampai di sini minta, ya Allah matikan su'ul khotimah. Wis gak njaluk maneh. Liyane gak wis gak. Pokok su'ul khotimah. Bayangkan. Guru saya Habib Taufik juga pernah menceritakan, dulu di Pasuruan ada seorang guru ngaji, ya mimpin tahlil, mimpin maulid, guru ngaji, namanya Abdul Mu'in. Hidupnya sederhana memang, hidupnya sederhana. Sampai dia itu mau dibantu sama non muslim, ya rumahnya, sembakonya, sekolah anaknya, bertahun-tahun, sampai akhirnya pindah agama, dibaptis. Namanya jadi Johannes Antonius Mu'in. Umur seminggu tok setelah murtad mati. Siapa yang jamin? Kita guru ngaji, mimpin tahlil, mimpin maulid, azan, ustaz, apa? Sebutkan satu amal yang membuat kita pasti husnul khotimah. Yang memperbesar potensi banyak, tapi yang menjamin, memastikan nggak mungkin su'ul khotimah ada. Makanya saya katakan ada cerita su'ul khotimah biar kita yang banyak ibadah ini nggak kegeeran. Ada cerita husnul khotimah buat kita yang banyak dosa ini nggak putus asa, masih ada harapan. Begitu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita, bukan sembarang panjang tapi panjang umur, sehat, afiat, manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai mukadimah apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baca kitab Arba'in Nawawi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan dipertemukan lagi di lain kesempatan.
dalam keadaan lebih baik zahir maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un